pertanyaan tentang Tuhan dulu, Ustaz. Yang dengan bahasa sederhananya antum mungkin bisa menjelaskan mulai dari keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Mengenai pembuktian atau dalil dan argumen wujud Tuhan, dikatakan dalilnya itu, argumennya itu sebanyak bilangan makhluk itu sendiri, saking banyaknya. Dan ada dalil yang sederhana, ada dalil yang tingkat menengah, ada dalil yang sulit, dalil yang tingkat tinggi. Jadi pembuktian wujud Tuhan pencipta alam semesta yang sederhana itu adalah dengan mengetahui dan menyadari wujud kita sendiri. Ketika kita merasa bahwa kita ini ada, kita ini wujud, dan kita pertanyakan bahwa wujud kita ini dari mana sumbernya, dari mana asalnya. Dan ketika kita menyadari bahwa wujud kita tidak mungkin kita membuat kita sendiri, maka kita akan ketemu nantinya bahwa kita ada yang menciptakan. Begitupun tentang benda-benda yang lain. Katakanlah seperti gunung, lautan, matahari, bintang-bintang, rembulan, dan yang lainnya. Ketika kita menyaksikan itu semuanya ada, wujud, jelas, kita menyadarinya ada, nah kita mempertanyakan, apakah wujud mereka itu ada dengan sendirinya? Dan itu tidak mungkin. Ketika tidak mungkin, pasti ada yang mewujudkan. Itulah sang pencipta yang mewujudkan diri kita dan diri mereka. Itu yang sangat sederhana. Kalau istilah seorang tua ketika ditanya tentang wujud Tuhan, dia membuktikan adanya bekas-bekas tapak kaki unta itu menunjukkan adanya unta. Jadi tidak mungkin adanya bekas-bekas tapak kaki unta tidak ada. Tidak mungkin. Bekasnya ada, pasti ontanya ada. Nah, asar ciptaan Tuhan banyak sekali, termasuk dari kita. Ini menunjukkan adanya Tuhan pencipta alam semesta ini. Itu yang paling sederhana. Bahwa wujud kita, wujud alam ini menunjukkan adanya Tuhan pencipta alam semesta ini. Sekarang kalau kita tingkatkan yang lebih dalam lagi tentang pembuktian wujud Tuhan. Pertama kita bertanya, apakah diri kita ini ada atau tidak? Tentu kita menyadari bahwa diri kita ini ada, ini kita ada. Kita sadar, kita yakin dengan sepenuhnya kita ini ada. Kita ini wujud, kita ini mewujud, yakin dan sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah wujud kita ini, keberadaan kita ini, kita yang menciptakan diri kita sendiri? Tentu jawabannya tidak mungkin. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Begitu. Berikutnya, apakah orang tua kita yang menciptakan diri kita? Nah, dijawab bahwa orang tua kita pun tidak menciptakan diri kita. Orang tua kita sampai ke atas, ke kakek nenek sampai ke Nabi Adam, mereka tidak menciptakan diri kita. Mereka hanya sebagai perantara saja. Mana buktinya? Kalau orang tua kita menciptakan diri kita, karena pencipta itu punya kehendak, punya kemauan, dia pasti akan menciptakan sesuatu sesuai kehendaknya. Ketika misalnya orang tua sebagai pencipta ingin anak laki-laki, dia ciptakan anak laki-laki. Ingin anak perempuan, dia ciptakan anak perempuan. Ingin yang cantik, yang ganteng, satu yang cantik, yang ganteng. Nyatanya terkadang orang tua ingin punya anak, gak punya anak. Ingin anak laki-laki, yang keluar perempuan. Ingin perempuan, yang keluar laki-laki. Ingin yang ganteng, nyatanya hidungnya pesek. Ini tandanya bahwa orang tua itu hanya sebagai perantara wujudnya kita, bukan mencipta. Karena ini dikatakan bahwa wujud itu ada yang langsung Allah ciptakan, seperti lautan, matahari, bintang-bintang, rembulan, gunung-gunung, malaikat. Itu semua Allah langsung yang menciptakan. Ada penciptaan dengan perantara, kayak kita ini. Sampai ke Nabi Adam, Adam baru Allah SWT yang menciptakan. Meja ini kita menciptakan. Tapi perantara-antaranya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penciptaan ada yang langsung Allah ciptakan, ada yang dengan perantara. Jadi jelas bahwa orang lain tidak menciptakan diri kita. Nah berikutnya, kalau kita ini ada, kita ini wujud dan mewujud, dan kita tidak menciptakan diri kita, dan orang lain pun tidak menciptakan diri kita, karena mereka pun lemah dan tidak mampu, tidak punya kuasa dan nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan.
Maka kita bertanya, ya, siapa yang menciptakan diri kita? Nah, kalau bukan diri kita, bukan orang lain, bukan orang kita, ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa begitu. Itu kita temukan bahwa Sang Pencipta itu ada. Tapi nggak bisa kita lihat, ya karena mata kita terbatas. Bahkan pikiran kita, akal kita sangat terbatas. Kita nggak mungkin menjangkau Sang Pencipta dengan indera kita, begitu. Kemudian nanti kalau dikatakan pertanyaan, mengapa kita tidak menciptakan diri kita? Pertanyaannya, ada dua jawaban. Jawaban yang mudah adalah bahwa kita tidak mungkin menciptakan diri kita karena kita yang lemah. Kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak punya pengetahuan. Mana mungkin kita yang lemah yang boleh menciptakan diri kita? Nah, mungkin. Jawaban yang rendah, yang sederhana. Yang kedua, kita tidak mungkin menciptakan diri kita ini karena kalau kita menciptakan diri kita, nanti terjadi kontradiksi. Terjadi namanya tadad, ya, perlawanan, kontradiksi. Kok bisa, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah pencipta itu selalu ada lebih dulu daripada yang dicipta. Misalnya katakanlah ini kopi. Ya. Ini kopi sudah dibuat. Yang buat adalah ibu kita atau istri kita. Lebih dulu mana? Ibu atau istri atau kopi lebih dulu? Pasti yang menciptakan, yang buat kopi lebih dulu. Kopi belakangan. Meja misalnya, ini meja. Ini kursi. Ada yang mencipta. Lebih dulu mana yang ada? Pembuat meja dan kursi lebih dulu ada atau ini dulu? Ya pastilah yang membuat meja dan kursi lebih dulu ada. Begitu. Dan kalau kita menciptakan diri kita, berarti kita ada sebelum kita ada. Kita ada pencipta dulu, baru kita ada menciptakan. Ini terjadi kontradiksi. Kontradiksi antara kita ada dan kita tiada. Kita ada sebagai pencipta lebih dulu, kita tiada sebelum kita cipta. Nah, ini agak sedikit lebih dalam. Karena itu, kalau dikatakan bahwa kita ini menciptakan diri kita, terjadi kontradiksi. Antara kita ini ada dan kita ini tiada. Ala kulli hal, untuk memberikan wujud Tuhan itu, yang pencipta alam semesta ini dengan mudah dapat kita buktikan. Dan masih banyak dalil yang lain. Dalil keteraturan misalnya, dalil yang sangat banyak di kitab kita disebutkan, itu sudah cukup untuk memberikan wujud Tuhan. Yang sulit adalah memahami sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.